Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah. Di minggu ini kita kembali berjumpa dalam mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Sholawat serta salam tentu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kita bisa mencontoh semua apa yang telah beliau contohkan kepada kita semua. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan hipotesis penelitian. Jadi di bab 2 dalam proposal ini kita sudah belajar tentang kajian teori, belajar tentang penelitian yang relevan, atau beberapa orang menyebut dengan penelitian terdahulu. Kemudian kita juga belajar tentang kerangka berpikir yang menjembatani antara masalah dengan teori kemudian ke hipotesis. Nah, di hari ini kita akan belajar tentang hipotesis penelitian. Jadi hipotesis itu ada hipotesis penelitian, ada hipotesis tindakan. Kalau hipotesis tindakan itu mereka yang menulis penelitian tentang tindakan kelas atau classroom action research. Nah, di kesempatan kali ini kita tentu akan menyusun hipotesis berdasarkan jenis penelitian yang Anda pilih kemarin. Ada deskriptif, ada komparatif, ada korelatif, ada asosiatif ya, ataupun eksperimen. Nah, saya akan share screen terkait dengan template-nya. Udah nampak belum? Oh, belum. Ya. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat sederhana sebenarnya kalau kita menulis tentang subbab hipotesis, yang pertama Anda harus menulis pengertian hipotesis dari satu sumber saja ya. Ya, sumbernya ya tentu nanti terkait dengan buku metodologi yang akan Anda gunakan. Jadi pengertian hipotesis itu apa? Terus kita bikin pengantar. Kemudian hipotesis itu ada kampus yang menulisnya 2, HA dan HO. Ada kampus yang menulisnya hanya HA saja. Kita ikuti yang ada di buku panduan di Bunga Bangsa, diminta menulis HA dan H0. HA itu membacanya hipotesis alternatif, H0 itu hipotesis nihil. Namanya juga 0, berarti nihil ya. Saya ulangi lagi. Jadi template-nya itu nanti Anda nulis pengertian hipotesis. Kemudian pengantar untuk menuju ke HA dan HO atau H0 ya. HA itu hipotesis alternatif, H0 hipotesis nihil. Contoh. Mana tadi? Oke, contoh. Bentar. Loh. Oke, contohnya ini. Nah, ini saya minimize dulu biar kelihatan. Sebentar, ini kursornya. Contoh pengertian hipotesis.
Nah, Anda bikin kalimat hipotesis penelitian menurut Suharsimi Arikunto, kemudian tahun berapa, halaman berapa, ya, merupakan apa definisinya. Jadi ini kita lihat di buku ya, atau teori. Hipotesis penelitian menurut Sugiono, tahun berapa, halaman berapa, didefinisikan sebagai juga boleh. Silakan Anda cari definisi tentang hipotesis. Para ahli ya, tentu dari para ahli. Kemudian pengantar hipotesis, cukup kalimat yang sederhana ini nggak apa-apa. Hipotesis dalam penelitian ini adalah titik 2. HA. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara X1 dengan X2. Jadi ini kalau risetnya korelatif, misalnya hubungan antara kualitas layanan dan kepuasan pelanggan misalnya. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kualitas layanan dengan kepuasan pelanggan. Yang asosiatif misalnya, terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, misalnya komparatif, misalnya terdapat perbedaan antara literasi mahasiswa laki-laki dan literasi mahasiswa perempuan. Kemudian deskriptif, tingkat literasi keuangan mahasiswa IA, IBBC sama dengan 70 misalnya. Nah, itu namanya hipotesis alternatif. Bingung nggak sampai di situ? Halo? Enggak ya? Kan Anda punya judul, tinggal judul Anda itu kasih terdapat ya, kalau yang korelatif ya terdapat hubungan, ya kan? Kalau yang asosiatif terdapat pengaruh, kalau yang komparatif terdapat perbedaan, nah kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah hipotesis nihil. Tinggal HA ini depannya dikasih kata tidak. Nah, contoh, tidak terdapat hubungan positif dan signifikan antara X1 dengan X2. Tidak terdapat hubungan positif dan signifikan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan. Nah, misalnya seperti itu. Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Tidak terdapat perbedaan literasi, ya, misalnya tidak terdapat perbedaan literasi keuangan antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Nah, misalnya itu. Nah, kemudian tinggal dikasih kata tidak, intinya seperti itu. Tidak. Nah, contoh, tingkat literasi keuangan tidak sama dengan atau lebih kecil dari 70. Misalnya seperti itu. Jadi HA ketika akan menjadi H0 tinggal dikasih kata tidak di depannya, seperti itu. Bingung nggak, Mas, Mbak? Ya, kalau enggak silahkan dikerjakan, nanti kalau sudah balik ke room lagi untuk saya lihat seperti apa. Dikerjakan selama 10 menit ya. Nanti 1, 2, atau 3 orang saya minta untuk menyampaikan hasil penulisan hipotesisnya. Oke? Ya, 10 menit coba kayak apa. Nanti kalau sudah kita masuk ke bab berikutnya. Silakan dikerjakan.